Audio renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa bab 1, judulnya Tuhan mengundang kita untuk berdoa. Terhubung dengan Tuhan melalui doa merupakan hal yang ajaib bahwa kita dapat berdoa dengan berhasil, bahwa seorang fana yang tidak layak dan berdosa memiliki kuasa memanjatkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Kuasa yang lebih besar apalagi yang dapat diinginkan manusia dibandingkan hal ini. Terhubung dengan Tuhan yang kekal, manusia yang lemah dan penuh dosa memiliki kesempatan berbicara kepada penciptanya. Kita dapat mengutarakan kata-kata yang mencapai tahta kerajaan semesta. Kita dapat berbicara dengan Yesus sementara kita berjalan sepanjang perjalanan. Dan Ia berkata, "Aku berada di sebelah kananmu." Kita dapat berhubungan dengan Tuhan dalam hati kita. Kita dapat berjalan dalam persahabatan dengan Kristus. Ketika terlibat di dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita dapat menyampaikan keinginan-keinginan hati kita yang tak kedengaran oleh telinga manusia. Tetapi perkataan itu tidak dapat lenyap begitu saja ke dalam keheningan ataupun hilang. Tidak ada yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Hal ini naik melampaui hiruk-pikuk jalanan, melampaui kebisingan mesin. Kepada Tuhanlah kita berbicara dan doa kita didengarnya. Jadi, mintalah dan engkau akan menerima. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, peningkatan iman. Bagi setiap doa yang tulus jawabannya akan datang. Mungkin jawaban itu tidak seperti apa yang engkau inginkan, atau pada saat engkau menantinya, tetapi itu akan datang dalam cara dan waktu terbaik dalam memenuhi kebutuhanmu. Doa-doa yang engkau naikkan dalam kesunyian, dalam kelelahan, dalam pencobaan, dijawab Tuhan. Tidak selalu sesuai dengan pengharapanmu, tetapi selalu untuk kebaikanmu. Yesus mengundang kita untuk berdoa. Tuhan memberikan kita kesempatan istimewa untuk mencarinya secara pribadi melalui doa yang sungguh-sungguh, mencurahkan jiwa kita kepadanya. Tidak menyimpan apapun darinya yang telah mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, betapa kita seharusnya bersyukur bahwa Yesus mau dan sanggup untuk menanggung semua kelemahan kita dan menguatkan serta menyembuhkan semua penyakit kita jika itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan untuk kemuliaannya. Datanglah kepadaku, merupakan undangan darinya. Apapun kekhawatiran dan pencobaanmu, nyatakanlah segala perkara di hadapan Tuhan. Ceritakan kepada Yesus segala keperluanmu. Sedikit orang yang benar-benar menghargai atau mengembangkan keistimewaan doa yang berharga. Kita dapat membawa kepadanya kekhawatiran, kebingungan, dan juga masalah-masalah kita yang lebih besar. Apapun yang datang mengganggu atau menyusahkan kita, kita harus membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan hadirat Kristus di dalam setiap langkah,
setan akan memiliki kesempatan yang kecil untuk memaksakan godaannya. Dia mempelajari usaha-usaha yang dapat menjauhkan kita dari sahabat terbaik kita dan yang paling bersimpati kepada kita. Kita tidak seharusnya menjadikan seorang pun sebagai sahabat yang paling dipercaya kecuali Yesus. Kita dapat dengan aman berhubungan dengannya atas semua yang ada di dalam hati kita. Membuka hati kepada seorang sahabat. Doa adalah membuka hati kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Bukan karena penting untuk memberitahukan Tuhan apa adanya kita, melainkan untuk menyanggupkan kita untuk menerima Dia. Doa bukanlah membawa Tuhan turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Ketika Yesus ada di atas bumi, Dia mengajar murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Dia mengarahkan mereka untuk menyampaikan kebutuhan sehari-hari mereka di hadapan Tuhan, dan untuk menyerahkan semua kekhawatiran mereka kepadanya. Diberikannya jaminan bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian juga menjadi jaminan yang sama bagi kita. Tuhan menyambut kita di ruangan pertemuannya. Kita datang kepada Tuhan dengan undangan khusus, dan Ia menunggu untuk menyambut kita dalam ruang pertemuannya. Murid-murid pertama yang mengikuti Yesus tidak puas dengan percakapan yang tergesa-gesa dengan Dia di jalan. Mereka berkata, "Rabi, di mana engkau tinggal?" Mereka datang dan melihat di mana Dia tinggal, dan tinggal bersama Dia pada hari itu. Yohanes 1 ayat 38 dan 39. Jadi kita bisa diizinkan bersahabat karib dan bergaul dengan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Mazmur 91 ayat 1. Kiranya mereka yang menginginkan berkat Tuhan mengetuk dan menunggu di pintu rahmat dengan jaminan teguh, sebab Engkau ya Tuhan telah berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sebuah kesempatan istimewa yang mulia. Ketika berada dalam bahaya, ketika diserang oleh pencobaan yang besar, mereka, anak-anak Tuhan, memiliki kesempatan istimewa untuk berdoa. Betapa sebuah kesempatan istimewa yang mulia. Manusia yang terbatas dari debu dan tanah diterima melalui pengantaran Kristus ke dalam ruangan pertemuan yang maha tinggi. Dalam doa-doa yang demikian, jiwa diangkat ke dalam suatu kedekatan yang kudus bersama Tuhan, dan diperbarui dalam pengetahuan dan kekudusan yang sejati, dan dikuatkan melawan serangan musuh. Doa merupakan sebuah kebutuhan rohani dan sebuah kesempatan istimewa. Mereka yang mengaku mengasihi Kristus tidak memahami hubungan yang ada antara mereka dan Tuhan. Mereka tidak menyadari betapa suatu kesempatan besar dan perlunya doa, pertobatan, dan melakukan perkataan Kristus. Doa memampukan kita untuk hidup dalam cahaya mentari hadirat-Nya. Merupakan kesempatan istimewa bagi kita untuk membuka hati kita dan membiarkan cahaya mentari dari hadirat Kristus masuk ke dalam hati kita. Saudara dan saudariku, menghadaplah kepada terang itu. Datanglah dalam hubungan yang pribadi dan sungguh-sungguh dengan Kristus, sehingga engkau mendapatkan pengaruh yang mengangkat dan membarui
Biarlah imanmu menjadi kuat dan murni serta teguh. Biarlah ucapan syukur kepada Tuhan mengisi hatimu. Ketika engkau bangun di pagi hari, bertelutlah di samping tempat tidurmu, dan mintalah Tuhan untuk memberikanmu kekuatan untuk menjalankan semua tugas sepanjang hari dan untuk menghadapi pencobaan. Mintalah Dia untuk menolongmu membawa ke dalam pekerjaanmu keindahan karakter Yesus. Mintalah Dia agar menolongmu untuk berbicara dengan kata-kata yang dapat membangkitkan semangat dan harapan bagi mereka yang berada di sekelilingmu, serta menarikmu lebih dekat kepada Juru Selamat. Doa-doa kita tidak akan pernah membebani atau membosankan Tuhan. Tidak ada waktu atau tempat yang tidak pantas untuk melayangkan permohonan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita mengangkat hati dalam semangat doa yang sungguh-sungguh. Di tengah keramaian jalan, di tengah-tengah kesibukan bisnis, kita dapat melayangkan permohonan kepada Tuhan dan meminta tuntunan ilahi. Sebagaimana Nehemia ketika ia membuat permohonan di hadapan Raja Artasasta. Suatu persekutuan tertutup dapat ditemukan dimanapun kita berada. Kita harus membuka hati terus-menerus dan ajakan kita terus dilayangkan agar Yesus boleh datang dan tinggal sebagai tamu surgawi dalam jiwa kita. Meskipun ada lingkungan yang cemar dan jahat di sekitar kita, kita tidak perlu menghirup racunnya, tetapi kita dapat hidup dalam suasana surga yang murni. Kita dapat menutup setiap pintu imajinasi yang kotor dan pikiran yang tidak kudus dengan mengangkat jiwa kepada hadirat Tuhan melalui doa yang tulus. Mereka yang hatinya terbuka untuk menerima dukungan dan berkat Tuhan akan berjalan dalam suatu suasana yang lebih kudus daripada suasana bumi ini dan akan memiliki persekutuan yang tetap dengan Tuhan. Kita perlu memiliki pandangan-pandangan yang jelas lagi tentang Yesus dan sebuah pengertian yang lebih dalam atas nilai perkara-perkara yang benar dan kekal. Keindahan kekudusan harus memenuhi hati dari anak-anak Tuhan. Supaya ini dapat terlaksana, kita harus berusaha supaya perkara-perkara surga dinyatakan kepada kita. Biarlah jiwa ditarik dan diangkat, sehingga Tuhan dapat mengaruniakan kepada kita untuk menghirup suasana surga. Kita dapat tetap dekat dengan Tuhan, sehingga di setiap pencobaan yang tidak terduga, pikiran kita akan berpaling kepadanya secara langsung, sebagaimana bunga berpaling kepada matahari. Bawalah segala keinginan, kegembiraan, kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutanmu ke hadapan Tuhan. Engkau tidak akan membebaninya, engkau tidak akan membuatnya lelah. Ia yang menghitung jumlah rambut di kepalamu tidak akan mengacuhkan keinginan anak-anaknya. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh duka cita dan bahkan oleh ucapan-ucapan kita karena duka cita. Bawalah kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiran kita. Tidak ada yang terlalu besar untuk Dia tanggung, karena Dia memegang dunia. Dia berkuasa atas semua peristiwa alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang berhubungan dengan kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tidak ada bagian kehidupan kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak ada kesukaran yang terlalu sulit diselesaikannya.
Hubungan antara Tuhan dan setiap jiwa begitu jelas dan sempurna, seolah-olah tidak ada jiwa lain di dunia untuk menikmati perlindungannya. Tidak ada yang jiwa lain kepada siapa Dia memberikan anaknya yang dikasihi itu. Gambaran surga. Bersandarlah sepenuhnya di dalam tangan Yesus. Renungkanlah kasih-Nya yang besar, dan sementara engkau merenungkan penyangkalan diri-Nya, pengorbanannya yang tidak terbatas dibuat mewakili kita agar kita percaya kepadanya. Hatimu akan dipenuhi dengan sukacita yang kudus, kedamaian yang menenangkan, dan kasih yang tak terlukiskan. Ketika kita berbicara tentang Yesus, ketika kita memanggil namanya dalam doa, keyakinan kita bahwa Dia adalah juru selamat pribadi kita yang pengasih akan semakin teguh, dan karakternya akan semakin nyata dan semakin indah. Kita dapat menikmati jamuan cinta kasih yang besar, dan ketika kita percaya bahwa dengan diangkat menjadi miliknya, kita boleh mencicipi surga. Nantikanlah Tuhan di dalam iman. Tuhan menarik jiwa di dalam doa dan membuat kita merasakan kasih-Nya yang mulia. Kita memiliki kedekatan dengannya dan dapat mengadakan persekutuan yang indah bersamanya. Kita mendapatkan pandangan yang jelas atas kelembutan dan belas kasihan-Nya, dan hati kita hancur dan luluh ketika merenungkan kasih yang diberikan kepada kita. Kita memang merasakan Kristus tinggal di dalam jiwa. Kita tinggal di dalam Dia dan merasa seperti di rumah bersama Yesus. Janji-janji mengalir ke dalam jiwa itu. Rasa damai kita seperti sebuah sungai. Gelombang demi gelombang kemuliaan mengalir ke dalam hati kita. Dan kita memang makan bersama Yesus dan Dia bersama kita. Kita memiliki suatu kesadaran atas kasih Tuhan dan kita bersandar di dalam kasih-Nya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkannya. Jauh melebihi pengetahuan. Kita bersatu dengan Kristus. Kehidupan kita disembunyikan bersama Kristus di dalam Tuhan. Kita memiliki jaminan bahwa ketika Dia yang merupakan hidup kita akan muncul, maka kita juga akan muncul bersama Dia dalam kemuliaan. Dengan kepercayaan yang besar, kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Doa membawa kesegaran dalam kehidupan rohani. Kehidupan kita harus terikat dengan kehidupan Kristus. Kita harus senantiasa mengambil darinya, makan darinya, roti hidup yang turun dari surga, minum dari sumber mata air yang selalu segar, selalu memberikan harta-hartanya yang melimpah. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus di dalam kehidupan keagamaan kita. Doa-doa kita akan berbentuk sebuah percakapan dengan Tuhan, sebagaimana kita akan berbicara dengan seorang sahabat. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Sering kali akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Yesus. Seringkali hati kita menyala di dalam diri kita, sementara Ia mendekat untuk bersekutu dengan kita sebagaimana Ia mendekat kepada Henokh. Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan, maka akan terlihat dalam kehidupannya kesederhanaan, kesopan santunan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa dia bergaul, bahwa dia telah bersama dengan Yesus dan belajar darinya. Sebuah tempat berlindung yang selalu terbuka.
Jalan menuju tahta Tuhan selalu terbuka. Engkau tidak selalu dapat bertelut ketika berdoa, tetapi permohonan-permohonanmu di dalam hati dapat terus naik kepada Tuhan untuk kekuatan dan tuntunan. Dalam pencobaan yang akan engkau hadapi, engkau dapat berlindung ke tempat rahasia yang maha tinggi. Tangannya yang kekal akan menopangmu. Rahasia kuasa rohani. Doa merupakan napas jiwa. Doa merupakan rahasia kuasa rohani. Tidak ada karunia lain yang dapat menggantikan dan mempertahankan kesejahteraan jiwa. Doa membawa hati dekat kepada sumber kehidupan, serta menguatkan urat dan otot dari pengalaman rohani. Melalaikan doa atau jarang berdoa sekali-sekali saja ketika ada waktu, maka engkau akan kehilangan pegangan kepada Tuhan. Segala kuasa rohani akan kehilangan daya hidupnya, dan pengalaman keagamaan akan kehilangan kesegaran dan kekuatannya. Adalah merupakan suatu perkara yang ajaib bahwa kita dapat berdoa dengan berhasil. Sebagai manusia fana yang tidak layak dan berdosa, namun masih memiliki kuasa untuk mempersembahkan permohonan kepada Tuhan. Kuasa lebih tinggi apalagi yang manusia inginkan lebih daripada ini, yaitu untuk berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia lemah dan berdosa memiliki keistimewaan dapat berbicara dengan penciptanya. Kita dapat mengucapkan kata-kata yang mencapai tahta penguasa alam semesta. Kita dapat berbicara dengan Yesus sementara kita berjalan sepanjang jalan, dan Ia berkata, "Aku berada di sebelah kananmu." Doa rahasia merupakan jiwa agama. Jangan mengabaikan doa rahasia, karena itu merupakan jiwa agama. Dengan doa yang tulus dan sungguh-sungguh memohon untuk kemurnian jiwa. Memohonlah dengan setulus mungkin dan sekuat mungkin seperti engkau akan memohon untuk hidupmu yang panah sedang dalam bahaya. Tetaplah di hadapan Tuhan hingga kerinduan yang tidak terucapkan timbul di dalammu untuk keselamatan dan bukti yang manis didapatkan untuk dosa yang diampuni. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengarkan. Tetapi murid-murid belum mengenal sumber dan kuasa yang tak terbatas dari Juru Selamat. Ia mengatakan kepada mereka, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku." Yohanes 16 ayat 24. Ia menjelaskan bahwa rahasia kemajuan mereka adalah dalam meminta kekuatan dan kasih karunia dalam namanya. Ia akan berada di hadapan Bapa untuk mengajukan permohonan bagi mereka. Doa dari orang yang rendah hati disampaikannya sebagai kerinduannya sendiri demi kepentingan jiwa itu. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam surga. Doa itu mungkin tidak disampaikan dengan lancar, tetapi jika didoakan dengan sepenuh hati, doa akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan Ia akan menyampaikannya di hadapan Bapa tanpa satu perkataan yang kaku, tetapi indah dan harum dengan ukupan dari kesempurnaannya. Jalan kesungguh-sungguhan dan ketulusan bukanlah jalan yang bebas dari halangan. Tetapi di dalam setiap kesulitan, kita dapat melihat sebuah panggilan untuk berdoa. Tidak ada seorang pun yang hidup yang memiliki kuasa yang tidak diperolehnya dari Tuhan. Dan sumber dari mana kuasa itu berasal terbuka bagi manusia yang paling lemah sekalipun. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku, Kristus meminta murid-muridnya berdoa. Di dalam nama Kristus, para pengikutnya dapat berdiri di hadapan Tuhan dengan perantaran harga pengorbanan yang dilakukan bagi mereka. Mereka berharga pada pemandangan Tuhan. Oleh karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka, mereka dianggap berharga. Karena nama Kristus, Tuhan mengampuni mereka yang takut akan Dia. Ia tidak melihat di dalam mereka kecemaran orang berdosa. Dia mengakui di dalam mereka ada keserupaan dengan anaknya, yang di dalam Dia mereka percaya. Malaikat mencatat doa-doa kita dan memengaruhi kita untuk kebaikan. Ketika engkau bangun di pagi hari, apakah engkau merasa tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dan apakah engkau memberitahukan keinginanmu dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga? Jika demikian, malaikat-malaikat mencatat doa-doamu. Dan jika doa-doa ini tidak diucapkan dari bibir yang berpura-pura, ketika engkau berada dalam bahaya untuk berbuat salah tanpa disadari dan memberikan sebuah pengaruh yang akan menuntun orang lain untuk melakukan kesalahan, malaikat penjagamu akan berada di sisimu, mengarahkanmu kepada jalan yang lebih baik, memilih kata-kata untukmu, dan memengaruhi tindakanmu. Jika engkau merasa tidak berada dalam bahaya, dan jika engkau tidak melayangkan doa untuk memohonkan pertolongan dan kekuatan dalam melawan pencobaan, maka sudah pasti engkau akan tersesat. Kelalaianmu untuk melakukan tugas akan dicatat dalam buku Tuhan di surga, dan engkau akan ditemukan terlalu ringan pada hari penghakiman. Seperti Musa, kita dapat menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tangan yang telah menciptakan dunia, yang menaruh gunung di tempatnya, mengambil manusia dari debu, manusia dengan iman yang besar, dan dengan penuh kemurahan melindunginya di celah batu, sementara kemuliaan Tuhan dan semua kebaikannya lewat di hadapannya. Dapatkah kita mengagumi kemuliaan yang sempurna, yang terpancar dari Yang Maha Kuasa, bersinar pada wajah Musa dengan begitu bercahaya, sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya? Pengaruh dari Tuhan ada padanya, membuat dia terlihat seperti salah seorang malaikat yang bersinar dari tahta Tuhan. Pengalaman ini yang di atas segalanya menjadi jaminan bahwa Tuhan mendengar doanya dan hadirat ilahi menyertainya, lebih berharga kepada Musa sebagai seorang pemimpin daripada pendidikan yang didapatkan di Mesir atau semua pencapaiannya dalam ilmu militer. Tidak ada kuasa atau kecakapan atau pendidikan di bumi yang dapat menggantikan tempat hadiran Tuhan secara langsung. Dalam sejarah Musa, kita dapat melihat bahwa persekutuan yang intim dengan Tuhan merupakan kesempatan istimewa yang dapat dinikmati oleh manusia. Bagi orang-orang berdosa, merupakan sebuah hal yang menakutkan untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Tetapi Musa tidak takut ketika sendirian bersama dengan penulis hukum yang telah berbicara dengan keagungan yang dahsyat dari Gunung Sinai, karena jiwanya selaras dengan kehendak penciptanya. Doa adalah membuka hati kepada Tuhan, seperti kepada seorang sahabat. Mata iman akan mengetahui bahwa Tuhan sangat dekat, dan si pemohon akan mendapatkan bukti berharga dari kasih dan perhatian ilahi kepadanya. Berdoa dengan keberanian yang kudus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
Bila mana engkau berdoa, sampaikan janji itu. Adalah hak istimewa untuk datang kepadanya dengan suatu keberanian yang kudus. Apabila dengan sungguh-sungguh kita memohon kepadanya untuk membiarkan terangnya bersinar atas kita, maka ia akan mendengar dan menjawab kita. Surga terbuka untuk permintaan kita, dan kita diundang untuk datang dengan berani ke tahta kasih karunia, sehingga kita mendapatkan kemurahan dan menemukan kasih karunia untuk menolong kita pada waktu yang dibutuhkan. Kita harus datang dalam iman, percaya bahwa kita akan memperoleh perkara-perkara yang kita minta kepadanya. Meminta untuk kebutuhan kita. Setiap janji dalam firman Tuhan memperlengkapi kita untuk perkara yang kita doakan, menyampaikan firman Tuhan yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Apapun berkat rohani yang kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Kita dapat mengatakan kepada Tuhan dengan kesederhanaan seorang anak apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita dapat mengatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian maupun roti hidup dan jubah kebenaran Kristus. Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta kepadanya sehubungan dengan perkara-perkara itu. Melalui nama Yesuslah setiap pertolongan diterima. Tuhan akan menghormati nama itu dan akan memenuhi kebutuhanmu dari kekayaan kemurahan hatinya. Mintalah dan percaya. Sementara engkau meminta Tuhan untuk menolong dirimu, hormatilah Juru Selamat dengan menaruh percaya bahwa engkau menerima berkat-Nya. Semua kuasa, semua hikmat berada dalam kekuasaan kita. Kita hanya perlu meminta. Berjalanlah senantiasa di dalam terang Tuhan. Renungkan karakternya siang dan malam, maka engkau dapat melihat keindahannya dan bersukacita dalam kebaikannya. Hatimu akan bersinar dengan merasakan kasih-Nya. Engkau akan ditinggikan seolah-olah diangkat oleh tangan yang kekal. Dengan kuasa dan terang yang diberikan Tuhan, engkau dapat memahami lebih dalam lagi dan melakukan lebih banyak daripada yang pernah engkau anggap mungkin. Majulah percaya kepada Tuhan. Kita harus mendukung satu sama lain bahwa iman yang hidup yang Kristus telah buat untuk dapat dimiliki setiap umat percaya. Pekerjaan harus dilaksanakan sebagaimana Tuhan mempersiapkan jalan. Ketika Ia membawa umatnya ke tempat yang sulit, maka kesempatan istimewa bagi mereka untuk berkumpul bersama berdoa, mengingat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Mereka yang belum berbagi pengalaman yang menguji yang ada dalam pekerjaan pada hari-hari terakhir ini akan segera mengalami situasi yang akan sangat menguji kepercayaan mereka di dalam Tuhan. Pada waktu itulah umatnya tidak akan melihat jalan lain untuk maju. Ketika laut merah di hadapan mereka dan tentara mengejar di belakang, maka Tuhan memerintahkan mereka maju. Karena itu Ia bekerja untuk menguji iman mereka. Ketika pengalaman tersebut datang kepadamu, majulah, percaya kepada Kristus. Berjalanlah langkah demi langkah dalam jalan yang Ia tandai. Hal ini akan memberikanmu suatu pengalaman yang akan menguatkan imanmu di dalam Tuhan dan melayakkan engkau untuk pelayanan yang paling sejati. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa. Bab 1, judulnya Tuhan mengundang kita untuk berdoa. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.